Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Judul acara kita ini adalah perjalanan setelah kematian, yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari, di mana kita telah mempelajari tentang kematian itu apa, dan alam barzakh itu apa, dan hal-hal yang terkait dengan kematian. Adapun perjalanan setelah kematian itu, ikhwah, ya dimulai dari mana? Yaitu di saat datangnya sekarat. Di saat datangnya sekarat, dan kemudian datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa. Jadi adanya perbedaan antara sakratul maut dengan an-naza'. Naza' itu proses pencabutan nyawa. Untuk sekarat, sakratul maut itu dirasakan oleh semua orang. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ala inna lil maut la sakarat. Bahwasanya untuk kematian itu ada rasa sekarat, ada rasa sakit, dan itu Rasulullah SAW ucapkan di saat beliau sedang sekarat. Kemudian setelah itu, ikhwah, datanglah malaikat untuk proses pencabutan. Adapun pencabutan nyawa untuk orang mukmin, dia akan keluar ruhnya dengan mudah, bagaikan menetesnya air dari tempat minum, ya. Kemudian diambil oleh malaikat maut dan diberikan kepada malaikat-malaikat yang sudah menunggu, yang akan mengkafani si ruh ini dengan kain kafan surga dan wangian dari surga, dan dia pun dibawa ke atas dengan proses yang sudah kita pelajari. Adapun orang kafir, maka ruhnya tidak akan mau, ya, tidak mau untuk keluar dari tubuh, sehingga malaikat memukul roh tersebut hingga dia keluar, atau dipaksa bagaikan besi yang berduri yang dililit dengan goni dan dipaksa dicabut dengan paksa sehingga berputuslah otot-ototnya. Demikian, ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian, ikhwah, ketika datangnya kematian tersebut, maka orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fajir, durjana, mereka berharap agar bisa diberi tangguhan, agar mereka kembali, ya, ke dunia, diberi tangguhan kematiannya, diberi perpanjangan usia, gunanya ya hanya satu, agar mereka bisa memperbaiki keburukan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ingin mereka beramal soleh, ya, la'alli a'malu solihan fima tarak, agar aku bisa melakukan kesolehan apa yang pernah kutinggalkan, dan seterusnya. Namun tidak akan mungkin itu terjadi. Harapan itu ada, ya, mimpi itu ada, harapan itu ada, tapi tentunya ini tidak
diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mukmin ketika datang malaikat, malaikat itu sudah memberikan kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian makanya fama ahabba ilaihi syai' min amamih. Tidak ada satu hal yang paling dia sukai kecuali yang ada di hadapannya. Artinya dia kepingin agar segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena malaikat sudah memberitahu bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'ahu, barang siapa yang enggak suka bertemu dengan Allah, kariha liqa'ah, maka Allah pun tak suka dengan pertemuan dengan dia. Ini yaitu ditujukan kepada orang kafir atau orang durjana, para pelaku dosa, pendosa, ya, fajir, munafik dan lain-lainnya. Demikian. Karena apa? Karena ketika akan dicabut nyawanya, ketika dia didatangi oleh malaikat, malaikat sudah memberitahu bahwasanya dia akan fabasyarahu bisakhatillah wa adzabih. Malaikat sudah memberitahu ancaman Allah, akan kemarahan Allah dan azab yang Allah kesediakan untuk dia. Makanya dia tidak suka bertemu dengan Allah karena dia tahu setelah kematian itu azab akan menunggu dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di saat-saat seperti itu juga setan pun akan hadir. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tidak semua orang dah didatangi oleh syaitan. Namun ya ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan, itu merupakan saat-saat terakhir, detik-detik terakhir syaitan berupaya untuk menyesatkan anak Adam. Ya, harapannya tetap agar anak Adam ini mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan murtad. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kita juga sudah pelajari sebab-sebab su'ul khotimah, ditambah sedikit dari kitab Ahkamul Janais yaitu alamat husnul khotimah sudah kita pelajari. Ya, adapun para nabi ketika kematiannya datang, jadwal kematiannya datang, maka dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia memilih kematian ataukah dia memilih tetap bersama sahabat-sahabatnya. Namun umumnya para nabi itu memilih dia meninggal, ikhwah, agar dia bisa bersama teman-teman yang soleh yang telah terlebih dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di saat beliau pingsan, saat beliau sekarat dan pingsan, beliau siuman, beliau mengatakan, dan ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, ila rafiqil a'la. Aku memilih teman-teman yang tinggi. Artinya orang-orang soleh dari kalangan para nabi, syuhada dan lain-lainnya yang telah lebih dahulu wafat. Di situ Aisyah radhiyallahu anha berkomentar bahwasanya aku tahu dari ucapan Rasulullah bahwasanya beliau memilih untuk wafat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, maka setelah dicabut nyawa tersebut, maka nyawa ini pun dibawa ke langit. Apabila dia orang mukmin, maka roh yang telah dikafankan dengan kain kafan surga dan telah diberikan wewangian surga itu harumnya semerbak, sehingga tidak ada satupun penduduk langit kecuali berdoa kepada Allah agar roh ini lewat dari sisi mereka, dan disebutkanlah namanya dengan nama yang terbaik. Adapun roh orang-orang fajir, orang kafir, maka ruhnya itu akan berbau busuk, dan semua berharap, penduduk langit semua berharap agar ruh ini tidak lewat dari sisi mereka. Demikian. Bahkan tidak dibukakan untuknya pintu langit. La tufattahu lahum abwas sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan untuk dia pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga dia sampai
unta masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan bahwasanya tidak akan dibukakan untuk dia dan tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga. Akhirnya rohnya pun dicatat di sijin dan dicampakkan, ya, campakkan ke bumi hingga kembali ke jasadnya. Adapun ruh yang orang mukmin tadi, ikhwah, sampailah dia ke langit ketujuh dan Allah perintahkan untuk menulis namanya di Eliyin dan dikembalikan dia ke jasadnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah perjalanan yang sampai sekarang masih kita pelajari dan perjalanan masih panjang, ya. Perjalanan setelah kematian masih panjang. Kita masih sampai di titik ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, setelah roh itu dikembalikan ke jasad, baik roh orang mukmin maupun roh orang kafir, roh orang soleh maupun orang toleh atau orang munafik. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tentunya sekali lagi, karena ini masalah gaib, kita tidak bisa berbicara apapun kecuali atas dasar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Infonya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang sahih. Ya, kita hanya bisa baca dan mengkisahkan hasil dari apa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ikhwah, setelah dikembalikan roh ini ke jasad, baik jasad kafir maupun jasad orang mukmin, ya. Selanjutnya datanglah dua malaikat. Ya, datanglah dua malaikat. Idza wudi'al 'abdu fi qabrih ja'athu malaikah ala suratin munkaratin. Apabila seorang hamba diletakkan di kuburannya, maka dia didatangi oleh malaikat dalam bentuk yang menakutkan, dalam bentuk yang mengerikan. Jadi ikhwah, setelah ruh tadi itu masuk kembali ke jasadnya, ya, setelah kembali ke jasadnya, maka datanglah malaikat, ya, dalam bentuk yang mengerikan. Dan di sini nanti akan disebutkan bagaimana yang dikatakan mengerikan itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu penulis memberikan judul dari pembahasan ini yaitu fitnatul qabr. Fitnatul qabr yaitu ujian di dalam kuburan. Ujian di sini ya tentunya sebagaimana yang sudah kita maklumi, ujian di sini yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat ke setiap manusia yang ada di kuburannya. Hanya saja nanti ada perbedaan, apakah perbedaan pendapat para ulama, apakah orang kafir juga akan ditanya-tanya marabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya nanti di hari kiamat di dalam kuburannya. Ini ada khilafiyah yang nanti akan kita pelajari. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam Sunan Tirmidzi ya tercantum idza qubiral mayyit, apabila mayit sudah dikebumikan, au qala ahadukum atau dikatakan atau perawi mengatakan apabila salah seorang kalian sudah dikebumikan di kuburannya, atahu malakani aswadani azrokan, maka dia didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan, ya kalau bahasa kita saya telah cari-cari nih, hitam kebiru-biruan ini apa yang paling layak namanya. Maka yang paling layak nama hitam kebiru-biruan yaitu warna dongker. Demikian. Apakah maksud ini dongker? Allahu a'lam bishawab. Lafaz hadis itu hitam, dua malaikat yang hitam dan biru. Begitu, dua malaikat, dua aswadan, dua malaikat hitam, azrokan, dua biru, dua hitam dan dua biru. Jadi maksudnya hitam kebiru-biruan. Yang bisa saya pahami hitam kebiru-biruan ini yaitu warna dongker. Ya, warna dongker. Dongker itu kan biru, hitam tapi dia ada unsur birunya. Ya, dia gelap hitam tapi dia ada kesan kebiru-biruannya. Demikian dongker. Jadi kalau warna dongker itu ya berarti kalau kita lihat dari hadis ini, warna dongker itu ya warna malaikat nungkar dan nangkir, malaikat yang akan mendatangi manusia dalam kuburannya. Atahu malakan,
ya seandainya benar, ya semoga ini benar ya ungkapan ini, yaitu dongker, kita artikan, atahu malakani aswadani azraqan, maka dia didatangi oleh dua malaikat yang berwarna biru dongker. Yuqalu li ahdihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu namanya mungkar dan yang satu lagi namanya nakir. Dua malaikat yang warna biru dongker tadi. Kemudian fayaqulan, dua malaikat ini pun berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Langsung memberikan pertanyaan. Nah, dalam hadis ini ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini malaikat ini bertanya. Ya, malaikat ini bertanya, apa komentarmu tentang orang ini? Jadi ikhwah, nanti ada beberapa hadis yang nanti saling melengkapi. Dalam hadis ini langsung ditanya tentang Rasulullah SAW. Tapi di sini ada tambahan berita, yaitu terkait dengan warna malaikat yang tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang lain. Ya, yang tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang lain. Baik, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa komentarmu tentang laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma yaqul. Fayaqulu ma kana yaqul. Wa huwa Abdullah wa rasuluh. Dia berkatakan, ya sebagaimana yang dulu pernah dia katakan, dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi seorang mukmin akan berkata seperti itu. Ya karena memang semasa di dunia dia sudah sering mengucapkan itu dan dia meyakini kebenaran itu. Wa in kana munafik. Apabila orang ini munafik. Nah, di riwayat ini nggak ada disebutkan sebelumnya apabila dia seorang mukmin. Tapi kalau kita lihat dari jawaban si mayit, taulah kita bahwasanya dia adalah orang mukmin. Wa in kana munafik, apabila dia orang munafik, qala, dia akan berkata, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri. Si munafik akan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu dan aku pun ikut-ikutan mengatakannya, sementara aku nggak tahu. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Janaiz. Bab maja'a fi adzabil qabri, bab tentang adab kubur. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, ya dari Al-Bara bin Azib anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadida al-intihar, maka datanglah dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Nah, di sini nggak disebutkan warna, ikhwah. Ya, para pemirsa sekalian, di sini nggak disebutkan warna, tapi di sini disebutkan bentakannya itu luar biasa, menggelegar. Ya, ya, tentu dari awal sudah membuat terkejut, ikhwah. Ya, syadidan tihar, yang bentakannya luar biasa, kencang, keras. Fayantahiranihi, yang dibentak siapa? Yang dibentak yang mayat itu, yang dibentak. Ya. Wa yujlisanihi, dan disuruh duduk. Dan didudukkanlah. Ya, kan mayat itu ketika dikebumikan dia dalam keadaan berbaring, mereng menghadap kiblat, ya. Mereng dengan posisi bagian tubuhnya sebelah kanan di bagian bawah dan bagian posisi tubuhnya sebelah kiri di bagian atas, dan dia dihadapkan ke kiblat. Ini dia dalam posisi tidur. Ketika datang malaikat, maka didudukkanlah si mayat ini. Muncul pertanyaan, tuh gimana? Ya, bukankah tadi telah kita katakan rohnya dikembalikan kepada si mayit, si jasadnya dikembalikan ke jasadnya. Jasadnya berbaring. Kita tahu yang namanya lahat, baik itu lahat maupun syak. Lahat itu ikhwah yang dikorek bagian dinding sebelah kiblat, ataupun syak itu bagian tengah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahat, model penggalian kuburan lahat itu untuk kami, yaitu bagian kiblat sebelah dindingnya itu dikorek. Adapun syak itu kuburan di tengah-tengahnya dibuat lubang untuk si mayat. Demikian.
Lahat, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu untuk kita, adapun syak yang di tengah-tengah, lubang di tengah-tengah itu untuk selain kita. Baik. Permasalahannya, bukankah ini lubang pas-pasan? Ya kan? Pas-pasan untuk tidur. Lantas gimana dia disuruh tidur, disuruh duduk? Kalau konteks hadisnya, roh tadi yang sudah keluar, lantas setelah perjalanannya ke langit, lantas dimasukkan lagi ke jasadnya. Ya zahirnya jasad yang itu. Lantas datang malaikat, mayat ini pun didudukkan. Di mana duduknya? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, ini merupakan peristiwa gaib ya yang di luar nalar kita. Akal kita itu tidak sanggup untuk memahaminya. Yang nalar kita ini, ketika akal kita ini, dia bisa memahami orang yang disuruh duduk itu di saat ada ruangan membuat dia bisa duduk. Kalau tidak ada ruangan membuat dia bisa duduk, gimana dia bisa duduk? Seperti mayat, udah jelas pas-pasan untuk berbaring, kemudian disuruh duduk. Duduk itu bisa kita bayangkan, duduk itu seperti saya ini duduk namanya. Kalau dia masih selonjoran, ya tiduran, itu tidur namanya. Ketika dia duduk, berarti kan dia butuh ruangan tinggi, ya kan seperti saya ini duduk nih, butuh ruangan tinggi. Nah demikian. Terus mayat kan tidak ada ruangan untuk itu. Itu bagaimana? Ikhwah, itulah yang dinalar oleh akal kita. Hanya itu yang bisa kita tangkap. Hanya seperti itu, sebegitulah batas akal kita. Tapi kalau sudah yang seperti ini, itu sudah di luar akal kita, ikhwah. Makanya prinsip ahli sunnah wal jamaah, jika ada nas yang sahih, maka akal harus kita tundukkan. Bukan berarti kita campakkan akal kita. Nggak usah gunakan akal, cukup nas saja. Nah, ini keliru, ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Itu kan butuh akal. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mencernanya, memikirkannya? Afala tatafakkarun? Itu kan semua akal, ikhwah. Di mana syariat kita menyuruh kita supaya gunakan akal. Demikian. Tapi bukan berarti kita mendewakan akal. Syariat menyuruh kita menggunakan akal, tapi akal itu posisinya berada di bawah syariat, bukan di atas syariat. Dengan artian, kalau ada syariat yang tak cocok dengan akal dibuang. Enggak demikian. Tapi syariat itu berada di atas akal. Ini sebagaimana dalam kitab Minhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, pada kaidah yang ketiga, di mana akal itu harus berada di bawah nas. Apabila ada nas yang tidak bisa dicerna oleh akal, maka kita wajib untuk mengimani. Tidak boleh kita buang nas gara-gara nggak masuk akal kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, sebenarnya manusia itu punya keterbatasan. Tangan kita memegang, ya, pekerjaan memegang, tapi kan tetap saja dia punya keterbatasan. Ya, tangan kita hanya paling panjang semeter. Bisakah dia dengan posisi tetap berada di tempat dia dengan tangannya menggapai suatu benda yang jaraknya 3 meter? Tidak bisa, kecuali kalau dia berpindah. Jadi tangan punya kemampuan dan kemampuannya terbatas. Kaki punya kemampuannya terbatas. Mata kita punya kemampuan melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Pendengaran kita punya kemampuan dengar, tapi pendengaran kita punya kemampuan terbatas. Demikian hal juga dengan akal. Akal kita punya kemampuan, tapi kemampuannya terbatas. Makanya sekali lagi ikhwah, jangan tolak nas yang sahih ya hanya gara-gara gak masuk akal. Demikian, gak masuk akal dia. Sementara akal manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pendidikannya. Terkadang bertingkat-tingkat itu juga sesuai dengan usia. Demikian ikhwah. Kalau anak TK misalnya, kita beri soal pelajaran 1 tambah 1 sama dengan, masuk akal dia itu. 2 tambah 2 sama dengan, masuk akal dia. Tapi ketika kita kasih soal matematika, sinus, kosinus, tangen, kotangen, kita berikan soal integral,
kita beri soal apa namanya diferensial, ya dia nggak masuk akal dia. Nggak masuk akal dia, tapi kan masuk akal bagi anak-anak SMU dan anak-anak kuliah. Demikian. Itu di dunia saja sudah seperti itu. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, ketika akal punya keterbatasan dan nas menjelaskan di luar keterbatasan itu, maka kita wajib untuk mengimaninya. Dan perkara seperti ini banyak dan terlalu banyak. Ya. Banyak dan terlalu banyak. Kisah ketika dicabutnya nyawa saja itu semua sudah di luar batas daripada akal kita, ikhwah. Makanya kajian kita perjalanan setelah kematian ini memang semua ya baca nas saja, nas dalil gitu. Quran sunnah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hanya nanti ada beberapa khilafiyah dan enggak banyak khilafiyahnya. Demikian ikhwah a'azinallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Wa yujlisani, maka didudukkanlah si mayat ini karena dia sudah sudah kembali ruhnya, akan didudukkan. Fayaqulan lahu, maka ditanyakan kepadanya, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Inilah ujian terakhir yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Demikian ikhwah. Ya, ujian terakhir. Semasa di dunia itu kan banyak ujian ikhwah. Kita hidup di dunia ini itu semua ujian. Kurang ekonomi ujian, melimpah ekonomi ujian, kaya ujian, miskin ujian. Sedih ujian, bahagia ujian. Demikian ikhwah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dia ingin agar singgasana Ratu Balkis dibawa ke kerajaannya. Hingga akhirnya ada seorang mukmin membawakannya hanya dengan sekejap mata. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadlil. Ini ada min fadlillah. Ini adalah dari keutamaan Allah. Allah yang memberikan keutamaan ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian juga beliau diberi keutamaan yaitu bisa memahami pembicaraan hewan. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan apa kata beliau? Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mencobaku apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur, apakah aku menjadi orang yang kufur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika di dunia itu banyak cobaan. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Artinya orang mukmin tuh dia punya aturan yang ketat dalam menjalani kehidupan dunianya. Tidak seperti orang-orang kafir, orang durjana yang menghalalkan segala cara, tidak punya aturan, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang mukmin dia nggak takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Demikian. Orang-orang yang nggak mukmin dia nggak takut kepada Allah, dia malah takut kepada manusia. Kalau ketahuan, dia nggak lakukan yang haram. Tapi kalau nggak ketahuan, dia nggak peduli apakah itu halal atau haram. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika di kuburan itulah akhir daripada ujian orang mukmin. Jika dia mampu menjawabnya, maka setelahnya itu aman, sentosa. Baik. Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Inilah ujian terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Fadzalika hina yaqulullah azza wa jalla, yang demikian itu ketika Allah Subhanahu wa taala firman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Fayaqulu Rabbi Allah, dia katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini Islam,
Agamaku Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabiku Muhammad. Hanya 3 soal. Enggak banyak, enggak 100 soal. Ya, seperti ujian akhir, enggak. Ini ujian paling terakhir, ikhwah. Ya, tidak ada lagi ujian lebih akhir dibandingkan ini. Ini adalah ujian terakhir, dan ujian akhir manusia itu hanya 3 soal. Bayangkan ikhwah, ya kalau seandainya ini di dunia, semua orang bisa menjawab. Bahkan orang kafir sekalipun bisa menjawab. Tinggal dikasih tahu kunci soalnya, kunci jawabannya. Ini kan kita sudah tahu kunci jawabannya. Ini diberitahu nih ya, diberitahu oleh kita, oleh Rasulullah SAW. Seharusnya jawabnya apa? Inilah jawabannya. Diberi kuncinya. Soalnya sudah diberikan, kunci jawaban sudah diberikan semasa kita di dunia. Tapi ingat, apakah nanti kita bisa menjawab ketika kita berada di kuburan? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita mohon kepada Allah semoga kita bisa menjawabnya. Dan sebenarnya yang kemampuan kita menjawab nanti, menjawab 3 soal ini, itu tergantung bagaimana kita di dunia, ikhwah. Kalau seorang itu durjana, nggak peduli dengan haram dan halal, apalagi dia sampai kafir, murtad, na'udzubillah min dzalik, sejenius apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi apapun nilai IQ-nya, takkan mampu dia jawab 3 soal ini. Takkan mampu. Tapi apabila ada seorang mukmin yang ikhlas, yang bertakwa, ya walaupun kepintarannya apa adanya, ya pas-pasan, ya mungkin juga waktu sekolahnya sering tinggal-tinggal kelas, itu penilaian dunia. Tapi kalau dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah menjawab ini. Demikian ikhwah. Hanya 3 soal. Ingat, hanya 3 soal. Soalnya sudah diberitahu, bahkan jawaban soal sudah diberitahu. Tinggal kita menjawabnya nanti di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Fayunadi munadi minas sama, dan muncullah suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Di sini sejak saat itu maka tidak ada kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh seorang mukmin melebihi kebahagiaan ketika dia mendengar suara ini. An sadaqa abdi, benar hambaku. Wa qala fil abdil kafir, dan berkata tentang hamba yang kafir, awil fajir, atau seorang hamba yang fajir, yang dia suka berbuat maksiat. Wa ya'tihi malakani syadidan tihar yantahiranihi wa yujlisanihi. Datanglah 2 malaikat yang sangat dahsyat bentakannya, dan 2 malaikat ini pun membentaknya dan mendudukkannya. Kalau kita lihat sampai di sini, berarti perlakuan 2 malaikat di saat sebelum memberikan pertanyaan itu sama. Perlakuan 2 malaikat mungkar dan nakir, mungkar dan nakir ini sama perlakuannya, baik terhadap orang mukmin maupun terhadap orang kafir atau fajir. Sama-sama dibentak, sama-sama disuruh didudukkan. Sampai keduanya memberikan pertanyaan. Setelah dijawab, disitulah baru terjadi perbedaan sikap malaikat ini terhadap 2 orang yang berbeda. Fayakulani lahu, dan malaikat ini pun berkata kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu hahu la adri. Dia katakan, aku nggak tahu. Sangat gugup luar biasa, ikhwah. Gugup
gugup, takut, khawatir. Jadi satu. Ikhwah, mungkin para pemirsa pernah dalam kondisi, posisi di saat menghadapi ujian penentuan tetapi belum siap menghadapi ujian. Mungkin dikarenakan sakit, mungkin dikarenakan apalah namanya. Jadi ini penentuan yang luar biasa. Penentuan akhir. Ya. Di situ saja kita, jangankan ketika kita sudah memasuki ruang ujian. Jangankan ketika kita akan menghadapi interview, ujian lisan. Mendekati waktunya saja, kita sudah mulai mules. Ya kan? Mulai mules, mulai nervous, mulai semualah kita rasakan. Kenapa? Karena kita memang belum siap untuk ujian. Beda halnya dengan orang-orang yang sudah siap ujian, dia bisa lebih pede, dia bisa lebih tenang, ya, dia bisa lebih santai. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah siap untuk menghadapi ujian. Walaupun dia nggak tahu apakah dia akan berhasil menjawab apa tidak. Demikian. Ini ujian akhir, ikhwah. Tidak ada ujian lebih terakhir ketimbang ujian ini. Di sini orang-orang fajir, orang kafir tak bisa menjawab. Masih satu soal diajukan, tak bisa dia jawab. Dia katakan malaikat Mungkar dan Nakir ini bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Di situ saja dia sudah nggak bisa menjawab. Dia gugup, khawatir, takut luar biasa, berkecamuk menjadi satu. Dia kata, aku nggak tahu. La adri. Udah lewat soal pertama. Ingat, soal hanya 3. Soal pertama lewat, tinggal 2 soal. Fayaqulani ma dinuk. Ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha hu la adri. Lantas dia katakan ha hu ha, saya nggak tahu. Fayaqulani fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Lantas ditanyakan lagi, apa komentarmu terhadap laki-laki yang diutus kepada kalian? Fala yahtadi li ismih. Pertama, dia tidak tahu namanya siapa. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia tidak tahu namanya siapa. Ditanyakan kepada dia, maksudnya siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Maksudnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya itu dia nggak tahu, ikhwah. Namanya pun dia tak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Fayuqalu Muhammad. Dikatakan pada yang maksudnya si Muhammad. Fayaqulu hahu la adri. Dia katakan hahu, aku nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna kadza. Aku mendengar. Dia katakan aku mendengar orang-orang mengatakan begitu. Qala fayaqulani la daraita wa la taraita. 2 malaikat ini pun langsung mengatakan kamu nggak tahu, kamu nggak peduli. Fayunadi munadi an kadzaba abdi. Maka muncullah suara panggilan dari langit, sungguh hambaku pendusta. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. 2 kondisi, 2 manusia. Yang satu mukmin dan yang satu orang kafir, yang fajir, yang munafik, ya. Dia ternyata hanya dengan 3 soal ini saja sudah bisa menfilter, sudah bisa memisahkan mana yang fajir, mana yang kafir, dan mana yang mukmin. Dari soal pertama saja sudah bisa dibedakan. Demikian. Ternyata yang bisa menjawab pertanyaan ini walaupun sangat mudah bagi kita sekarang, ternyata tidak mudah dijawab oleh orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Gak bisa dijawab oleh orang-orang munafik. Ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa. Karena memang yang akan menjawabnya itulah keimanan.
bukan kejeniusan, bukan daya tangkap pikiran, enggak. Ikhwah, di sini enggak berlaku lagi yang namanya kejeniusan. Seandainya orang jenius ya bisa menjawab ini, tentu ya orang-orang jenius tidak akan mendapatkan azab kubur, tapi dia nggak akan bisa menjawab ini kalau dia orang-orang kafir, kalau dia orang-orang fajir, dan kalau dia orang-orang munafik. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya kita yang masih Allah beri kesempatan hidup, Allah masih beri kesempatan umur, banyaklah mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ini sebentar lagi kita Ramadan, insyaallah besok Ramadan. Ya, kita berharap kepada Allah agar kita disampaikan Ramadan, agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Karena yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum, dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Seorang hamba apabila dia dikuburkan, dikebumikan di kuburannya dan teman-temannya pun pulang, maka dia mendengar suara sandal-sandal mereka. Idan sarafu, ya, ketika mereka pulang. Atahu malakan, maka setelah itu datanglah malaikat, dua malaikat, fayuq'idanihi, dan malaikat ini pun mendudukkannya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini pun bertanya kepada si mayat ini, si orang ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, apa komentarmu tentang laki-laki ini yang bernama Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Adapun orang mukmin dia langsung akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir dan munafik, au fi riwayatin, dalam riwayat ini, ammal munafik, ammal kafir al munafik, adapun orang kafir dan munafik, fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi, dia akan mengatakan aku enggak tahu. Di sini ikhwah ada saya garis bawahi, wa ammal kafir au munafik, adapun kafir ataupun munafik dalam riwayat yang lain, adapun orang kafir adapun orang kafir dan munafik atau munafik, ikhwah, ada dua riwayat. Ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik. Di situ kalimat penyambungnya atau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ammal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik. Ini nanti ikhwah jawaban untuk pertanyaan apakah bab selanjutnya, apakah orang kafir itu juga akan ditanya di kuburan? Demikian. Kita ulangi, ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ammal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik, fayaqulu, dia akan mengatakan, la adri, aku ndak tahu, kuntu aqulu ma yaqulu nasu fihi, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqalu la duraita wa la talaita, dikatakanlah padanya, kamu enggak tahu, kamu enggak peduli. Ya. Rawahul Bukhari wal Muslim wa Abu Daud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Daud serta Imam An-Nasa'i. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lam fi awali amr anna hadhil ummah tuftanu fi kuburiha. Ya. Sebelumnya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahwasanya umat ini akan diuji di kuburannya. Summa auhallahu lahu bihadzal ilm. Kemudian barulah setelah itu belakangan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau tentang ilmu ini, bahwasanya orang mukmin, orang muslim juga akan mendapatkan ujian kuburannya, mendapatkan ujian pertanyaan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Waqad haddatsa Urwah bin Zubair an khalatihi Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Urwah bin Zubair meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, wa
wa indi imra'atun minal yahud. Saat itu di rumahku ada seorang wanita dari seorang wanita yang beragama Yahud. Wa hiya taqul, wanita ini bertanya, hal sya'arta annakum tuftanuna fil qubur? Kata wanita ini, apakah menurutmu kalian akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian di kubur? Maksudnya mendapatkan 3 pertanyaan ini di kubur. Qalat farta'a Rasulullah SAW. Mendengar pertanyaan itu Rasul agak terkejut. Apa iya? Demikian. Karena beliau sebelumnya nggak tahu tentang masalah ini. Wa qala, dan berkata, innama tuftanul yahud. Kata Rasulullah, yang mendapat ujian, yang mendapat fitnah dan pertanyaan kuburan itu hanya orang Yahudi saja, kata Rasulullah SAW. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, lantas berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, falabithna layali, maka berselang beberapa malam, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sya'arti annahu auha ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Kata Rasulullah kepada beliau, kepada Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan mendapat ujian di kubur. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fasami'tu Rasulullah ba'du yasta'idzu bi min adzabil qabr. Sejak saat itu aku mendengar Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Makanya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam juga akan mendapatkan fitnah ataupun akan menghadapi ujian di kuburannya. Bukan hanya orang Yahudi sebagaimana yang difahami Rasulullah SAW sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu maha mengetahui ilmu ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah tidak memberitahukan tentang masalah ghaib dengan siapapun. Illa man irtada mir rasul. Kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi karena ini adalah masalah gaib, maka para rasul pun nggak tahu kecuali setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bisa kita pahami bahwasanya para rasul itu manusia dan mereka tak tahu ilmu gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Demikian ikhwah. Oleh karena itu nggak boleh ada seorang pun muslim yang meyakini bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui ilmu ghaib. Demikian ikhwah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su'. Ini jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan, seandainya aku mengetahui ilmu ghaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan dijamah tertimpa keburukan. Jelas-jelas dikatakan bahwasanya Rasul itu manusia dan tidak mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, ketika seorang mukmin ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dalam riwayat yang lain yang namanya Muhammad. Seorang mukmin akan mengatakan asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Dia hamba Allah. Dia hambanya Allah, bukan anaknya Allah, bukan siapa-siapa. Dia adalah hamba Allah seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Demikian. Tapi dia adalah istimewa. Kenapa? Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang Nasrani yang mengangkat Rasul mereka menjadi anak Tuhan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah katakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana kalian menyanjung Isa ibnu Maryam. Qulu Abdullah wa rasuluh, katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi keimanan itu semua ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu yang mampu membuat
menjadi bekal kita untuk bisa menjawab 3 soal ini. Ya. Keimanan kita, kelurusan akidah kita ketika kita di dunia, itulah yang nanti bekal kita untuk bisa menjawab 3 soal ini. Ingat, soal hanya 3 pertanyaan sudah diberitahu kepada kita sekarang, dan jawabannya juga sudah diberitahu kepada kita sekarang. Tinggal jawab. Demikian, tinggal jawab. Ini adalah ujian yang terakhir. Tapi hasilnya, ya, hasilnya akan berbeda. Ya, hasilnya berbeda antara orang mukmin dan orang-orang fajir atau orang-orang munafik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dari hadis yang kita baca ini, ikhwah, kita bisa simpulkan bahwasanya nanti akan datang 2 malaikat. Ini karena ini perjalanan setelah kematian, ikhwah, termasuk ya. Ya, setelah dimasukkan kembali ruh ke dalam jasad, kemudian disuruh duduk oleh 2 malaikat. 2 malaikat ini sangat dahsyat bentakannya, warnanya juga bentuknya mengerikan dan warnanya warna biru dongker, ya, dan memberi 3 pertanyaan. Memberi 3 pertanyaan, yaitu mar rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Orang mukmin akan mampu menjawabnya, dan setelah itu Allah akan beri dia nikmat, dan orang kafir, orang fajir, ya, orang munafik tidak akan mampu untuk menjawabnya. Mereka akan menjawab, saya nggak tahu. Demikian. Lantas ikhwah azillahu iyyakum, apakah sampai situ perjalanan kematian? Belum, masih panjang. Ya, masih panjang ikhwah. Di alam kubur saja masih panjang ceritanya. Oleh karena itu, ya, sempatkan waktu Anda, para pemirsa, untuk melanjutkan kajian-kajian kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan. Masya Allah, satu perjalanan yang cukup panjang bagi seorang manusia jika mengetahui kehidupan setelah kematian atau perjalanan setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk berjalan atau melewati perjalanan ini. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Di Bekasi. Iya, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik Ibu, mohon maaf agar Ibu tidak bingung, mohon mungkin televisinya dimatikan terlebih dahulu. Jadi cukup menyimak lewat telepon, karena kalau mendengar melalui media radio ataupun televisi akan membingungkan. Jadi langsung telepon saja Ibu. Silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Ya, apa pertanyaan Ibu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apakah azab orang yang udah meninggal dulu diazab sampai hari kiamat? Kan kalau ada yang udah meninggal duluan dengan yang baru meninggal sekarang ini kan, kasihan yang dulu itu diazab terus ya sampai hari kiamat ya. Pak Ustaz hanya itu. Baik, cukup Ibu, terima kasih banyak. Wa jazakillah khairan, barakallahu fik. Ya, baik. Kepada Ustaz kami persilahkan. Jazakillah khairan pada Ibu yang berada di Bekasi. Sebagaimana yang kita telah kita katakan di awal tadi, bahwasanya masalah barzakh, alam barzakh ini adalah masalah gaib dan sering tidak bisa kita nalar. Sebagaimana yang kita katakan tadi, yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya itu jasad yang sudah dikembalikan ruhnya, dia didudukkan. Ini jasadnya jasad yang mana? Kalau memang jasadnya adalah jasad yang ini, yang telah kita kebumikan, coba nanti beberapa saat dikorek lagi. Apakah dia sedang duduk apa tidak? Ternyata tidak ada yang pernah menyaksikan itu. Terus jasad yang mana? Ataukah kita akan mendustakan hadis ini? Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah, dari di awal sudah kita bahas, ya, singgung walaupun nggak panjang, tapi sangat penting bahwasanya dalam membahas perkara-perkara gaib ada hal-hal yang tidak bisa kita nalar. Tidak bisa kita nalar. Ingat ikhwah, tidak bisa kita nalar bukan berarti mustahil. Mustahil itu artinya nggak akan mungkin terjadi.
Ya, bukan berarti mustahil artinya. Nggak bisa kita nalar. Ingat, nggak bisa kita nalar bukan berarti mustahil. Ketika kita nanti telah mengalaminya, baru kita tahu, oh begini toh, baru begini toh. Demikian. Seperti tadi setelah saya berikan contoh, seperti contoh matematika, ujian matematika. Untuk anak kelas TK, kita hanya beri soal 1 tambah 1, 2 kurang 1, demikian. Itulah yang bisa mereka nalar. Tapi ketika kita berikan mereka ujian, integral, diferensial, sinus, kosinus, dan seterusnya, mereka akan katakan ini apa? Ini apa Bu Guru? Begitu. Nggak masuk akal dia, nggak masuk nalar dia. Tapi apakah mustahil? Kan tidak mustahil. Karena bagi anak-anak SMU dan anak-anak kuliah, ya apalagi di bidang matematika, kuliah di bidang matematika, ya itu akan masuk akal dia. Demikian. Demikian juga masalah gaib, masalah alam barzakh. Ini hal-hal yang tidak bisa kita nalar dengan akal kita sekarang. Ya. Demikian ikhwah. Nah, seperti pertanyaan ibu yang dari Bekasi, kalau kita pahami dengan nalar kita sekarang, berarti ya orang yang kafir yang dulu diazab sampai sekarang diazab dong. Berarti lama sekali azabnya. Dibandingkan nanti orang-orang yang meninggal dekat hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling buruk yaitu mereka yang menyaksikan hari kiamat. Ini hadis Rasulullah sahih, yaitu kata beliau, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Berarti kan ini adalah generasi yang paling parah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi mereka meninggal ketika hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Berarti sebentar saja dong mereka mendapatkan adab. Ya, ikhwah, itu kalau kita nalar dengan akal kita. Ya. Kalau kita nalar dengan akal kita, nanti akhirnya bagaimana? Allah itu zalim. Ya. Orang-orang kafir yang Allah hidupkan di awal-awal dahulu, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, diazab sampai hari kiamat. Dengan orang yang jauh lebih buruk dibandingkan mereka. Karena Rasulullah katakan yang paling buruk adalah manusia yang menyaksikan hari kiamat. Sementara meninggal, kemudian hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Berarti sebentar saja ikhwah. Seharusnya kan dia lebih lama di tempat azab. Itu apabila kita nalar dengan akal kita. Kalau seperti ini kita nalar, maka kesimpulannya Allah zalim dong. Masa lebih berat siksaan kubur untuk orang kafir terdahulu dibandingkan orang kafir yang terakhir nanti. Padahal mereka lebih buruk dibandingkan mereka sebelumnya. Demikian ikhwah. Maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum saja, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak mengadab sampai kami mengutus rasul, baru kami adab. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami enggak menzalimi mereka, tapi sebenarnya mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah tuh tidak akan pernah menzalimi. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi hamba-hambanya. Demikian ikhwah. Jadi kita tidak bisa menalar seperti itu, ya. Karena kalau sudah masuk ke alam gaib, kita tidak tahu lagi waktu itu bagaimana, cara perjalanannya bagaimana. Allahu a'lam bishawab. Jadi ikhwah, azallahu iyyakum, sekali lagi, ya, orang akan mendapat hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Orang mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mengenai lama waktunya, kita serahkan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dan yang terpenting, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Allah itu maha adil seadil-adilnya. Demikian para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja di mana Anda berada. Karena waktu kita sepertinya sudah habis, ya itu sajalah. Mohon maaf kalau hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita keistiqomahan
Dan tentunya doa yang sangat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma sallimna Ramadan. Allah salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan. Semoga di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan memberi kita kekuatan, memberi kita pertolongannya untuk tetap semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena grafik seorang mukmin itu ketika menghadapi Ramadan bukan semangat di awal kemudian turun di akhir. Tapi grafiknya terus dia akan menanjak hingga 10 terakhir. Begitulah grafik ibadahnya orang-orang salaf terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menapaki jejak para salafus saleh dalam menghadapi bulan Ramadan. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.